Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulai kajian kitab Bidayatul Hidayah secara online insyaallah. Ini menggantikan kajian pekanan ya, kajian adab yang biasa kita lakukan di asrama IKF. Insyaallah mudah-mudahan selain disimak oleh para mahasantriwan dan mahasantriwati, insyaallah juga bisa disaksikan oleh masyarakat luas insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memuja dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah lagi-lagi dan terus adalah merupakan nikmatul hidayah, keimanan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hanya kepada hamba-hambanya yang spesial, dan mudah-mudahan kita adalah di antara hamba-hamba yang spesial itu yang terus berusaha untuk menuntut ilmu, sehingga dengan semakin banyak ilmu yang kita cari, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani a'azani wa a'azakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian adab ya. Masih merujuk ke buku yang sama, yaitu kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Dan kalau pada muqaddimah dalam buku ini ya, sekali lagi kita belajar tentang bagaimana mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan niat kita bahwa kita betul-betul menuntut ilmu itu dalam rangka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi-motivasi lainnya, dan menuntut ilmu untuk kita sama-sama mengamalkan bersama. Dan pada bahasan sebelumnya ya, dalam bab at-ta'ah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kita sudah membahas tentang beberapa adab ya, di antaranya adalah bangun tidur, kemudian juga bagaimana berwudu, bagaimana kemudian ke kamar mandi. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam bahasan berikutnya, yaitu adabul khuruji ilal masjid, adab ketika keluar menuju masjid. Qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَهَارَتِكَ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا كَانَ الْفَجْرُ قَدْ طَلَعَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ketika kita telah menyelesaikan taharah kita, setelah mungkin yang masih dalam keadaan junub kemudian mandi junub sesuai dengan apa yang kita telah pelajari bersama, atau bagi yang tidak dalam kondisi junub kemudian berwudu
untuk menghilangkan hadasnya. Maka Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah menganjurkan kita untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh di rumah kita masing-masing apabila telah terbit fajar. Sebagaimana kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah berthaharah, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah terbit fajar, maka beliau sholat 2 rakaat di rumahnya sebelum kemudian bergegas menuju masjid. Tsumma tawajjaha ilal masjid. ولا تدع الصلاة في جماعة لا سيما صلاة الصبح فصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. Dan janganlah sekali-kali meninggalkan as-salata fi jama'atin, ya, salat berjamaah, la siyama salat as-subhi, apalagi salat itu adalah salat subuh. Maka sangat dianjurkan sekali untuk melaksanakan salat secara berjamaah di masjid. Kenapa? Fa salatul jama'ati tafdhulu salatal fadhi bi 27 darajatan. Karena salat jamaah itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan salat yang dilakukan dengan sendirian, bi 27 darajatan, sebanyak 27 derajat. Nah, maka kemudian sholat jamaah ini, ya, sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwasannya hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang betul-betul ditekankan untuk dilaksanakan. Bahkan sebagian ada yang berpendapat bahwasannya sholat jamaah ini adalah hukumnya wajib, walaupun wajib dalam kategori yang dia katakan berbeda dengan kategori wajib atau fardu dari ulama yang lainnya. Oleh karena itu, penulis Abu Hamid Al-Ghazali menekankan untuk tidak meninggalkan sholat, ya, berjamaah di masjid, dan ini catatannya adalah bagi laki-laki. Nah, kemudian bagaimana dengan kondisi yang seperti saat ini? Ya, keluar misalnya fatwa MUI, ya, kemudian juga ada instruksi dari pimpinan daerah untuk melaksanakan sholat sendiri di rumah masing-masing. Nah, ini kaitannya adalah dalam kondisi tertentu seperti kondisi saat ini yang sangat tersebar, ya, yang disebut dengan sebagai wabah. Nah, maka yang kita lakukan adalah kita melaksanakan perintah dari ulil amri, dari pemerintah, apalagi yang diperkuat dengan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, yang kita tahu Majelis Ulama Indonesia itu juga berisikan ulama yang memang memiliki standar keilmuan yang luar biasa. Maka untuk dalam kondisi seperti saat ini maka lebih baik untuk di rumah, terutama di daerah yang memang terpapar, ya, atau banyak sekali penyebaran virus COVID-19-nya itu, ya, yang sehingga dikhawatirkan ketika berjamaah di masjid itu menyebabkan penyebaran dari virus tersebut itu semakin bertambah. Dalilnya adalah diantaranya la dororo wa la diror. Ya, janganlah kita membuat kemudaratan bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Kemudian wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan juga kita melemparkan diri kita kepada kehancuran. Ya, apalagi di kondisi sekarang ini yang memang dari anjuran pemerintah maupun kondisi di lapangan ini tidak memungkinkan. Nah, fa idza kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribh fa ayu faidatin laka fi talabil ilmi. Maka kemudian Abu Hamid Al-Ghazali lagi-lagi mengingatkan kita tentang keuntungan, ya, atau fadilah daripada salat berjamaah ini. Ya, fa in kunta tatasahal, ketika kita bermain-main,
ya di dalam artinya tidak serius untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan dari sholatul jamaah ini, fa ayyu faidatin filaka fi talabil ilmi, maka apa gunanya lagi kalian menuntut ilmu? Percuma saja menuntut ilmu kalau misalnya bukan wa inna ma thamratul ilmi al amalu bihi, bahwasannya buah dari ilmu itu adalah amal atau amal yang dilakukan. Maka apa gunanya kita menuntut ilmu ketika kita tidak mengamalkannya? Ya, dengan catatan ya memang ini dalam kondisi yang biasa. Adapun dalam kondisi yang seperti ini, maka lebih utama untuk kita mengikuti anjuran dari pemerintah dan juga Majelis Ulama Indonesia. Fa idza sa'aita ilal masjidi famshi ala hainatin wa tu'adatin wa la ta'jal. Ya. Ketika kita bergegas menuju masjid, ketika kita hendak menuju masjid, famshi ala hainatin, maka dianjurkan untuk berjalan dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, ya, wala ta'jal, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai ketika kita menuju masjid itu sambil berlari misalnya, atau sangat tergesa-gesa sehingga sampai dalam masjid itu dalam kondisi yang keringetan, dalam kondisi yang tidak siap untuk melaksanakan sholat. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk ketika bergegas menuju masjid itu dengan langkah yang tenang, dengan tidak tergesa-gesa. Wa qul fi tariqika, dan diantara doa yang dianjurkan untuk ketika kita hendak bergegas menuju masjid, ketika kita berjalan menuju masjid, diantara doa yang dianjurkannya adalah Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj 'asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nari wa an tudkhilani al-jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan diantara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita berjalan menuju masjid adalah ya Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina ilaika, sungguh aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir raqibina, dengan hak orang-orang yang mengharap kepadamu, wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika, dengan hak yang aku berjalan kepadamu, fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riyaan, bahwa sungguh aku tidak keluar ya dengan ketamakan, dengan rasa riya, dengan sum'ah, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika, bahkan aku keluar karena takut kepada kemarahanmu, kepada amarahmu, wabtigha'a mardatika, dalam rangka mengharapkan ridhamu, fa as'aluka an tunqidhani minan nar, maka aku memohon kepadamu untuk menyelamatkanku dari api neraka, wa an tudkhilani al-jannah, dan memasukkanku ke dalam surgamu, wa an taghfira li dhunubi, dan engkau mengampuni dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Ya, jadi betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan kita menuju masjid, karena kita berjalan menuju masjid itu dalam rangka mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena takut akan kemarahan atau amarah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita dan agar kita dimasukkan ke dalam surganya, dan kita juga dijauhkan dari nerakanya dan amarah dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita hendak keluar masjid, maka itulah ya diantaranya adalah kita sholat ya 2 rakaat sebelum fajar, setelah fajar ya, sebelum sholatus subuh. Maka kemudian setelah itu kita keluar dengan langkah yang tidak tergesa-gesa, dengan langkah yang ringan, dengan langkah yang hati-hati,
dengan langkah yang tidak tergesa-gesa menuju masjid dan kemudian mengucapkan doa ini, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqir raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadha ilaika fa inni lam akhruj asharan wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittaqa'a sakhatika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tunqidhani minan nari wa an tudkhilani al-jannah wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, itu diantara adab kita ketika keluar menuju masjid. Kemudian ada dukhulil masjid ila tulu'i syamsi. Kemudian adab untuk memasuki masjid hingga terbit matahari. Fa idza aradta dukhulal masjid faqaddim rijlakal yumna. Ketika kita hendak memasuki masjid maka mendahului kaki yang sebelah kanan. Ya, di dalam melangkah ketika kita hendak memasuki masjid maka kita memasukinya dengan kaki kanan terlebih dahulu. Wa qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Dan mengatakan doa yang dianjurkan adalah Allahumma ya Allah salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ya Allah ampunilah dosa-dosaku, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Wa mahma ra'aita fil masjidi man yabi' faqul la arbahallahu tijaratak. Dan ketika kita melihat di dalam masjid itu ada orang-orang yang berdagang, karena memang berdagang ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW, maka katakanlah la arbahallahu tijaratak, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keuntungan bagi perdaganganmu. Artinya ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW bagi orang-orang yang berdagang di masjid, maka beliau mendoakan orang tersebut tidak mendapatkan keuntungan bagi niaganya. Wa idza ra'aita man yanshudu fihi dhallah faqul la radallahu 'alaika dhallatak. Dan ketika kita mendapati ada orang-orang yang kemudian mencari sesuatu, ya, mencari sesuatu yang dia hilangkan sebelumnya, apakah benda ataukah orang, maka katakanlah la radallahu 'alaika dhallatak, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan apa yang hilang darimu. Kadzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kita tidak dianjurkan untuk dua hal di masjid, diantaranya adalah tidak berdagang di masjid dan juga tidak mencari sesuatu yang hilang itu di masjid. Fa idza dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyyah. Dan ketika kita masuk ke dalam masjid maka janganlah duduk, fala tajlis hatta tusalli rak'atay tahiyyah, sebelum kita kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, ini diantara yang juga dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita memasuki masjid, maka sebelum kita duduk dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Fa in lam takun shallaita fi baitika raka'atil fajr fa yajzi'uka adauhuma 'anit tahiyyah. Nah, ketika kita juga tadi tidak sempat misalnya untuk melakukan sholat sunnah 2 rakaat di rumah kita sebelum kita berangkat ke masjid, maka sholat sunnah 2 tahiyatul masjid ini juga bisa dibarengkan dengan sholat sunnah qabla as-subh atau sholat sunnatul fajar. Fa idza faragta min ar-rak'ataini fanwil i'tikaf. Ketika kita selesai melaksanakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid, fanwil i'tikaf, maka kemudian mulailah untuk meniatkan beriktikaf di masjid. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajr. Ya, maka kita mulai untuk niat ya di dalam hati kita karena Allah Subhanahu wa taala untuk beriktikaf di masjid. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk membaca doa, ya, doa yang senantiasa dibaca Rasulullah SAW setelah selesai salat sunnatul fajar.
Wa qul Allahumma Allahumma inni as'aluka rahmatan min 'indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfadhu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha 'amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulaqini biha rushdi wa tu'asimuni biha min kulli su'. Allahumma ya Allah, sesungguhnya inni as'aluka rahmatan min indika, aku memohon kepadamu rahmat dari sisimu yang dengannya tahdi biha qalbi, yang dengannya engkau menunjuki hatiku, wa tajma'u biha syamli, dan kemudian dengannya juga mengumpulkan yang terserak dariku, wa talummu biha sya'athi, dan juga mengembalikan, memperbaiki apa yang kusut padaku, wa taruddu biha ulfati, ya, dan mengembalikan kepadaku ulfati, kesenanganku, apa yang menjadi kesenanganku, wa tuslihu biha dini, dan mengembalikan, memperbaiki agamaku, wa tahfadhu biha ghaibi, dan menjaga batinku dari sifat-sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat baik, wa tarfa'u biha syahidi, dan mengangkat lahiriahku dengan amal baik, wa tuzakki biha amali, dan mensucikan amalku dari hal-hal yang dapat merusaknya, wa tubayyidu biha wajhi, dan memutihkan wajahku, wa tulaqini biha rushdi, dan mengilhamkan kepadaku petunjukku, wa tu'asimuni biha min kulli su', dan penjagaku dari segala kejelekan. Allahumma inni as'aluka imanan daima yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan sadikan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa raddini bima qasamtahu li. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta keimanan yang senantiasa terus menerus, yubashiru bi qalbi, senantiasa hadir dalam hatiku, as'aluka yaqinan sadiqa, dan aku meminta kepadamu keyakinan yang betul-betul, hatta a'lamu annahu lan yusibani illa ma katabtahu alayya, sehingga aku mengetahui bahwasannya tidak ada yang menimpaku illa ma katabtahu alayya, kecuali apa yang telah engkau tulis kepadaku, wa raddini bima qasamtahu li, dan buatlah aku ridho terhadap takdir yang telah engkau takdirkan, bagian yang engkau takdirkan ya Allah. Allahumma atini imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Ya Allah, Allahumma a'tini imanan sadiqa, berikanlah kepadaku iman yang betul, yang jujur, wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, dan keyakinan yang tidak akan hadir setelahnya kekufuran, wa rahmatan, dan karunia, analu biha syarafa karamatika, yang aku bisa mendapatkan kemuliaan dari karamahmu di dalam dunia maupun akhirat. Allahumma as'aluka as-sabra 'indal qada' wal fawza 'indal liqa' wa manazil asy-syuhada'i wa 'aisha as-su'ada' wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya. Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu as-sabra 'indal qada', kesabaran terhadap segala keputusanmu, wal fawza 'indal liqa', dan juga kemenangan ketika menemuimu, wa manazil syuhada, dan juga tempat, ya, martabat, ya, tempat-tempat, ya, para syuhada, wa aisyah suada, dan juga hidup orang-orang yang berbahagia, wan nasru 'alal a'da, dan juga kemenangan atas musuh-musuh, wa murafaqatal anbiya, dan juga dapat bersama para nabi-nabimu. Allahumma inni unzila bika hajati
وإن ضعف رعي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجيز بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. Allahumma ya Allah, inni unzilaka bika hajati, sesungguhnya aku menyerahkan hajatku kepadamu. Wa in dha'ufa ra'yi, meskipun lemah pendapatku. Wa qasura amali, dan juga pendek angan-anganku. Waftaqartu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur. Dan bahwasannya aku ini memerlukan akan rahmatmu. Fas'aluka, maka mohon wahai sang pemutus segala perkara, wa ya syafi'a sudur, yang penyembuh segala dada, sebagaimana engkau menjauhkan antar laut, kama tujiru bainal buhuri an tujirani min adzabis sa'ir, sebagaimana engkau menjauhkan antar laut, maka engkau juga menjauhkanku dari azab neraka sa'ir, juga dari seruan kecelakaan dan fitnah, wa min da'wati tsubur wa min fitnatil kubur, dan juga dari azab neraka, juga dari seruan kecelakaan dan fitnah kubur. Allahumma wa ma qasura anhu ra'yi wa dha'afa anhu 'amali wa lam tablughu niyyati aw umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min 'ibadika aw khairan anta mu'tihi ahadan min khalqik fa inni arghabu ilaika fihi wa as'alukahu ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, apapun yang pikiranku lemah darinya dan angan-anganku pendek darinya, serta niat dan cita-citaku tak sampai padanya, daripada segala kebaikan yang telah engkau janjikan kepada salah seorang dari hamba-hambamu, atau kebaikan yang engkau berikan kepada salah seorang dari makhlukmu, maka sesungguhnya aku sangat mendambakannya juga kepadamu dan mohon kepadamu kebaikan tersebut, wahai Tuhan penguasa seluruh alam. Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhalina wala mudillin, harban li'a'daika wa silman li'awliyaika, nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalfik. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang membawa petunjuk, yang selalu ditunjuk, bukan orang-orang yang sesat dan bukan pula menyesatkan. Kami memerangi musuhmu dan kami berdamai dengan para kekasihmu. Kami mencintai manusia karena kecintaan kepadamu, dan kami memusuhi karena permusuhanmu kepada siapa saja yang menyalahi perintahmu dan makhlukmu. Allahumma hadha ad-du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-juhdu 'alaika at-tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya Allah, ini adalah doa dan darimulah penerimaan, dan ini adalah kadar usaha kami, dan kepadamulah kami berserah diri. Dan sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepadanya, dan tiada daya untuk menghindar dari kemaksiatan, dan tiada upaya untuk melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Allahumma ya dzal habli syadid wal amri rasyid, as'aluka al-amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asy-syuhud wal ruk'is sujud al mufina bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid. Ya Allah, ya dzal habli, wahai yang memiliki tali agama yang kuat dan perkara yang penuh petunjuk, as'alukal amna yaumal wa'id, aku memohon kepadamu keamanan pada hari datangnya ancaman, yaitu hari kiamat. Wal jannata yaumal khulud, dan aku memohon kepadamu ya Allah untuk mendapatkan surga pada hari kekekalan. Ma'al muqarrabin asy-syuhud,
bersama dengan orang-orang yang didekatkan lagi menyaksikan Allah. Warruk'is sujud al-mufina bil uhud, yaitu orang-orang yang ahli ruku' dan ahli sujud dan menepati janji. Innaka rahimun wadud, sesungguhnya engkau maha pengasih lagi maha mencintai. Wa anta taf'alu ma turid, dan sesungguhnya engkau maha berbuat apa yang engkau lakukan. In subhanalladzi ta'attafa bil izzi wa qala bihi subhanalladzi labisal majda wa takarrama bih subhanalladzi la yanbaghi at-tasbihu illa lah subhanadzil fadli wan ni'am subhanadzil qudrati wal karam subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi. Maha suci Allah yang berlembut dengan keperkasaannya dan berfirman dengan keperkasaan itu. Maha suci Allah yang mengenakan kemuliaan dan berbuat dermawan dengannya. Maha suci Allah yang mana tidak layak pensucian kecuali untuknya. Maha suci Allah sang pemilik karunia dan nikmat-nikmat. Maha suci Allah yang memiliki kekuasaan dan kedermawanan. Maha suci Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maha suci Allah yang menghitung segala sesuatu dengan ilmunya. Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri. Allahumma ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, dan juga cahaya dalam kuburku, dan juga cahaya dalam pendengaranku, dan juga cahaya dalam penglihatanku, dan juga cahaya dalam rambutku, dan juga cahaya dalam kepalaku. Wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami, dan juga cahaya dalam dagingku. Wa nuran fi dami, dan juga cahaya dalam darahku. Wa nuran fi azami, dan juga cahaya dalam tulangku. Wa nuran min baina yadayya wa nuran min khalfi, ya, dan juga cahaya di antara depan dan belakangku. Wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi izami wa nuran min baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa a'tini nura waj'al li nura. Allahumma ya Allah, tambahkanlah bagiku cahaya dan berikanlah kepadaku cahaya. Waj'al li nura, dan jadikanlah aku cahaya. Fa idza faragta min ad-du'a'i fala tashtaghil ila ada'il fariidati illa bi dzikrillah wa tasbihi wa qiraatil Qur'an. Dan ketika kita selesai dari doa tersebut, maka janganlah kita menyibukkan diri hingga
kita melaksanakan sholat subuh berjamaah itu kecuali dengan bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wa tasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Quran. Ya, seringkali memang ketika qabla subuh ini bainal adzan wal iqamah, antara azan dan iqamah itu lebih dipanjangkan dibandingkan dengan waktu-waktu salat yang lainnya. Ya, misalnya di masjid tertentu itu sampai ada 20 menit. Ya, bahkan ada yang 25 menit. Ya, bahkan Rasulullah SAW itu pernah suatu ketika antara azan dan iqamah itu cukup panjang, sehingga ketika para sahabat itu selesai dalam melaksanakan sholat fajar itu mereka melihat hampir saja matahari itu terbit. Ya, jadi memang cukup lama. Nah, makanya doanya cukup panjang ya. Tadi mungkin bisa kita coba ketika mengisi waktu tersebut dengan membaca doa-doa ini, karena memang ini doa yang redaksinya dibuat oleh Rasulullah SAW, diajarkan oleh Rasulullah SAW langsung, tentunya juga dengan redaksi yang terbaik dibandingkan doa-doa yang lainnya. Bisa juga kita juga mengisinya dengan doa-doa ya sesuai dengan bahasa kita, ya permintaan-permintaan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh permohonan-permohonan kita. Nah, maka kata Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan agar untuk betul-betul memanfaatkan waktu ini ya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan segala doa baik yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW maupun doa-doa yang lainnya. Kemudian juga untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengisinya juga dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Fa idza sami'ta al-adhana fi athna'i dzalika faqta' ma anta fihi washtagil bi jawabil muadzin. Ya, ketika kita memang melaksanakan ini misalnya sebelum subuh sehingga kemudian azan subuh berkumandang, maka ketika azan subuh berkumandang maka dianjurkan untuk penjeda sejenak doa-doa dan wirid tersebut, dan kita dianjurkan ketika mendengar azan itu untuk menjawab azan. Ya, washtagil bi jawabil muadzin. Ya, wa idza qala al muadzinu Allahu akbar, ketika muadzin mengumandangkan takbir Allahu akbar faqul mithla dzalika wa kadzalika fi kulli kalimatin, maka kita dianjurkan untuk menjawabnya dengan apa yang diserukan oleh muadzin, yaitu kita menjawabnya dengan Allahu akbar. Fa idza qala hayya 'alas salati, ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita mengulangnya dengan perkataan yang sama yang dikatakan oleh muazzin. Maka ketika tiba hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ketika muazzin mengatakan hayya 'alas shalah, faqul fihi ma la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka kita menjawab dua seruan itu, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dengan mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Fa idza qala as-salatu khairu minan naum, ya terutama ketika saat salatul fajar atau salat subuh, maka kita dianjurkan untuk mengatakan shadaqta wa bararta, ya sungguh engkau betul dan benar, yaitu adalah shadaqta wa bararta. Ketika al-muazzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, maka kita mengatakan shadaqta wa bararta. Fa idza sami'ta al-iqamata faqul mithla ma yaqulu illa fi qawli, ya ketika kita mendengar iqamah maka kita juga dianjurkan untuk mengatakan apa yang dikatakan oleh yang mengumandangkan iqamah, yaitu kecuali dalam kalimat qad qamatis shalah faqul, maka kita dianjurkan untuk mengatakan aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard, aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendirikannya
dan mengkekalkannya selama langit dan bumi ini kekal. Fa idza faragta min jawabil muadzin faqul, ketika kita selesai dari menjawab azan dari muadzin, maka kita dianjurkan untuk membaca doa, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqbali naharik an tu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-wasilata al-fadilata wa ad-darajata ar-rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin. Ini versi yang lebih panjang daripada doa yang biasa kita jawab. Allahumma, ya Allah, inni as'aluka inda huduri salatika, sungguh aku memohon kepadamu ketika hadir dalam salatmu, aswati du'atika, dalam suara-suara menyerumu, wa idbaru lailika, dan juga dalam akhir malammu, wa iqbalu naharika, dan juga dalam permulaan siangmu, antu'tiya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, agar engkau memberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata wal fadilah, wasilah dan keutamaan, wa darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athul maqaman mahmud alladhi wa'adtah, dan bangkitkanlah, berikanlah kepadanya posisi atau makanah yang terpuji